Tapi buku yang mengeluarkan hadits qudsi ataupun buku-buku yang mengeluarkan hadis Rasulullah, kita juga. Jadi mereka itu merekayasa kejadian sesungguhnya seperti mereka memaksa bahwa mana ada. Makanya saya bawa Alkitab nih. Nah, sekalipun saya bawa Alkitab, mungkin teman-teman non-Kristen itu akan mikir bahwa kalau misalnya Elia Miron itu bawa sejarahnya dari Alkitab, oh berarti itu versi Kristen. Itu salah besar. Itu kan hanya asumsi seseorang, kata dia. Sementara sesuai dengan Injil gini. Nah, kalau aku harus dipaksa bicara sadis, aku tidak bisa percaya dengan Injil kamu. Aku percaya dengan Al-Quran aku. Karena apa? Aku tidak boleh mempercayai Injil yang dipegang di luar Islam yang sekarang. Karena Injil yang kamu pegang bukan Injil Nabi Isa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun satu lagi ya, Gonjes, kalau kamu harus memaksa aku, bukti kamu secara pribadi dong yang menunjukkan. Babi Haikal itu kami, Babi Haikal itu Muslim, Babi Haikal itu orang Indonesia. Itu udah cukup sangat mewakili, dan dia sangat berkompeten. Karena kita tahu semua Babi Haikal itu siapa. Kalau Ratu Entok hanya owner skincare, jadi susah kalau dibilang kamu siapa gitu. Karena satu hal yang harus diketahui semua manusia yang hidup, yang punya napas, tidak perlu orang itu harus berkompeten untuk membicarakan suatu agama. Dengan dia punya agama, punya iman, itu dia berhak untuk berbicara. Tapi kalau kamu mau lari ke pengadilan, ya, kamu mau cari hukum dunia, baru kamu butuh data. Ya, baru kamu butuh data. Tapi setiap orang Islam itulah kompeten dia. Al-Quran dan Muhammad. Tapi kembali lagi ke cerita sih ya. Babi Haikal itu kami, ya. Kristen itu Gonjes. Jadi susah. Jadi makanya kamu tidak akan pernah, gini loh, setiap agama pasti tidak akan pernah untuk menerima agama orang lain secara menyeluruh. Maka dia tetap berkata, dari mana dasarnya Entok? Coba tunjukkan satu data apa istilah dia ya, soalnya dia pandai kali berkata-kata narasi. Data apa kata dia tadi malam, kalau bangsa Yahudi itu adalah agamanya Islam duluan. Video di sebelah itu aja. Karena nanti kalau aku bilang semua Nabi 25 itu adalah Islam, nanti kamu, dari mana ceritanya Nabi Isa Islam, kamu katakan lagi nanti. Sementara ya itu kalian, sementara Isa itu kan bukan Yesus kami, jadi tidak bisa katanya. Bahkan dia bilang, kalau orang Yahudi dengar nanti, kalau kau bilang Yahudi itu adalah Islam, kamu bisa dibombardir. Tapi yang penting aku bangga sebagai Muslim, dan itu menjadi hisab aku di padang mahsyar. Aku satu-satunya Muslim yang berani masuk ke room mereka. Aku dikeroyok sama 7 wakil Yesus tadi malam, ya. Wakil salib, aku sendiri berani masuk, dan aku berani sekali mengenakan mental si Gonjes. Dan aku satu-satunya manusia yang berani langsung ngomong sama si Gonjes, lesbi, kelamin gak jelas, cuman aku aja gitu, aku aja. Walaupun dia mengatakan itu kan untuk dirimu, ya gak apa-apa. Kalau aku mau sakit hati bisa aja, ngapain sakit hati kalau itu kebenaran. Aku aja gak sakit hati dibilang orang apa aja, selagi itu kebenaran. Termasuk itu juga kalau semua bangsa termasuk bangsa Yahudi, jauh sebelum jadi Yahudi, jauh sebelum jadi Israel, dia adalah Islam. Kamu harus sakit mendengarnya. Karena memang apa? Kenyataan itu pahit, sayang. Pahit buldulso. Pahit sekali. Ini satu lagi. Bahkan hostnya mengatakan dia awalnya adalah Islam. Bahkan dia tahu hadis, tahu surat Al-Quran, dia mengeluarkan semua segala macam. Tapi akhirnya dia jadi Kristen. Di situ kita mau percaya bahwa dia itu bisa mengerti tujuan Allah itu apa di Al-Quran, apa di hadis. Gimana kita mau mengatakan dan menyadarkan dia kalau 25 nabi yang hadir di muka bumi ini adalah Islam. Jadi jauh sebelum terjadinya Yahudi pun sudah Islam sebenarnya Bani Israel itu. Gimana? Sementara dia saja sudah meninggalkan Islam. Dengan dia mengatakan Allah ya Rabbi, Allah Rabbi, ya Allah Rabbi, Allah ya Rabbi. Tapi si host berani memakai kata foto Yesus di situ. Gimana coba dia mau berargumen kalau dia tahu hadis, tahu semuanya. Bahkan ini hadis qudsi segala macam. Sementara dia saja sudah keluar dari Islam. Coba.
Hadits qudsi yang dikeluarkan ataupun hadis dari perkataan Rasulullah itu harus kita dengar. Karena kita umat Nabi Muhammad, kita hidup harus sesuai dengan sunnah Rasul. Tapi buku yang mengeluarkan hadits qudsi ataupun buku-buku yang mengeluarkan hadis Rasulullah, kita juga harus lihat siapa penerbitnya, siapa yang menulis, itu karangan dari siapa. Karena apa? Kalau aduh, nanti ngeri-ngeri sedap ini ento kalau udah cerita tentang kitab ya. Kalau kitab saja, sejarah saja bisa direkayasa, gimana dengan hadis? Gimana dengan buku yang keluar dari karangan tersebut? Makanya kita harus juga punya pedoman hadits qudsi yang sebenarnya. Dikeluarkan dari siapa? Kalau buku itu sudah dibenarkan dari ulama kita baru harus dengar. Jadi kita juga jangan ini hadits qudsi harus didengar. Dan kebenaran harus yang tak buka, dan tidak ada ulama satupun yang membantah bicara ini. Kenapa? Karena Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali itu pernah belajar kepada apa mazhab Indonesia, Iqbal? Syafi'i. Jadi mazhab kita itu termasuk karena warga Indonesia Syafi'i. Tapi ada mazhab Imam Al-Ghazali itu ada. Ya, dia bukan orang yang sesat, dia orang yang tasawuf. Jadi kalau dibilang si Islam yang tadi ngaku Islam tadi malam sama aku, mana ada mazhab Imam Al-Ghazali katanya. Ya untuk Indonesia tidak ada. Tapi untuk entok dan aliran Imam Al-Ghazali itu banyak yang memakai paham ataupun mazhab dari Imam Al-Ghazali. Tapi untuk fikih seperti mana Indonesia itu Imam Al-Ghazali belajar ke mazhab Indonesia apa, Iqbal? Syafi'i. Dan entok pun untuk fikih, untuk hukum-hukum fikih itu memakai Syafi'i. Jadi mereka itu merekayasa kejadian sesungguhnya, seperti mereka memaksa bahwa mana ada, kamu Islam apa? Kok bermazhab Imam Al-Ghazali? Tidak, aku tetap fikihnya mengikuti aturan negara Indonesia juga tetap Syafi'i. Tapi aku imamnya Imam Al-Ghazali. Jadi ada mazhab yang harus aku pertekun, ada mazhab yang harus aku perkatakan. Bukan mazhabku ini jadi, kalian pakai mazhab Al-Ghazali ya, tidak. Tapi Al-Ghazali itu ada real. Dan tidak ada satu ulama manapun yang mengatakan Al-Ghazali itu sesat. Tidak sama sekali ya. Karena Syafi'i mengatakan makruh untuk rokok. Kalau kami itu tidak makruh. Justru ya makruh itu tidak ada. Kami langsung kami haramkan. Ngapain ngambil nyaman? Dengan mengatakan makruh tidak dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala, ngapain? Itu cari aman. Kalau kami langsung Al-Ghazali haram. Supaya apa? Saking mau bersih dan baiknya. Seperti itu mazhabnya.